Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, kita berjumpa di kesempatan hari Minggu 12 September 2021 dan mudah-mudahan juga Anda dalam kondisi yang sehat, penuh kebahagiaan pula di kesempatan pagi kali ini. Baik pendengar, untuk pagi kali ini kita telah terhubung dengan beliau Bapak Ustadz Lukman SHG MPD dari Fakultas Ilmu Agama Islam UII Yogyakarta. Kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz Lukman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, berjumpa lagi Pak Ustadz Lukman. Semoga tetap sehat dan semangat ya Pak Ustadz. Nggih, Bu Dina. Ya, Pak Ustadz, tema kita langkah-langkah setan menggoda manusia ya Pak Ustadz. Nggih. Oke, mungkin bisa diberikan tafsirnya. Silakan sekitar 10 atau 15 menit. Silakan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman pada surat Al-A'raf atau surat yang ketujuh pada ayat yang 20 sampai 22. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawaswasa lahuma syaitanu liyubdiya lahuma min sawatihima. Wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarati illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Fadallahuma bihurur. Yang artinya maka setan menggoda mereka berdua untuk menampakkan kepada keduanya apa yang tertutup dari mereka, yaitu auratnya. Dan setan berkata, Tuhan kamu tidak melarangmu dari mendekati pohon ini, melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal dalam surga. Dan setan bersumpah kepada keduanya, sesungguhnya saya adalah termasuk orang yang memberi nasihat kepada kamu berdua. Maka setan membujuk keduanya dengan tipu daya. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada sejarah yang diungkapkan oleh Al-Qur'an bagaimana setan menggoda Nabi Adam dan Hawa radhiyallahu anhuma, mudah-mudahan Allah memberikan kesejahteraan kepada Nabi Adam dan Siti Hawa. Bahwasanya setan menggoda mereka itu yang pertama dengan memasukkan was-was di Nabi Adam dan Hawa, Siti Hawa. Keduanya dibuat was-was. Padahal sudah jelas ya pada cerita sebelumnya Allah mengungkapkan, berfirman bahwa janganlah kalian berdua itu mendekati pohon ya, yang dikenal dengan pohon khuldi. Pohon khuldi, sebutan pohon khuldi itu adalah sebutan setan sebetulnya ya. Sudah jelas perintah Allah seperti itu, setan membuat was-was, membuat ragu-ragu kepada Nabi Adam. Lalu setelah keraguan itu, Nabi Adam akhirnya Nabi Adam dan Hawa percaya kepada setan. Lalu kemudian keduanya terjebak untuk melanggar perintah Allah mendekati pohon itu. Yang menarik adalah para pendengar di sini setan menggunakan cara untuk menggoda Nabi Adam dan Siti Hawa itu adalah dengan mengolah dari was-was dari keyakinan yang ada di dalam yang dipegang erat oleh Nabi Adam dan Siti Hawa. Caranya adalah membuat was-was. Was-was itu dengan cara mengolah pengetahuan dibuat menjadi ragu-ragu. Keyakinannya dibuat menjadi ragu-ragu. Sebagaimana kita ketahui bahwa seseorang itu bisa melakukan sesuatu itu bertahap dari cara pandangnya, cara pandang dari pikiran. Ya, pikiran, cara pandangnya dibuat ragu-ragu, lalu kemudian ditambahkan dengan sumpah. Setan itu bersumpah bahwasanya aku ini memberikan berkehendak satu nasihat loh buat kamu. Sudah menggunakan nama Tuhan di awal bahwa Tuhan kamu sebetulnya tidak
tidak melarang kecuali itu untuk agar kalian berdua tidak menjadi malaikat atau langgeng di dalam surga ini. Nah, dari cara pandang yang diubah, kemudian diberi penguat dengan sumpah oleh setan itu, kemudian terjadilah pelanggaran. Ini adalah sebuah kisah yang sebetulnya akan terus terjadi pada anak Adam atau anak keturunan Adam dan Siti Hawa seperti kita-kita semua. Jadi cara setan menggoda kita itu adalah dengan membuat ragu-ragu apa yang sudah kita yakini. Bahkan yang sudah keyakinan yang sudah bertahun-tahun pun itu setan itu tidak berputus asa untuk selalu menggoda sebisanya. Bahkan sebisanya ini dengan berbagai macam cara. Berbagai macam cara itu disebutkan di dalam Al-Quran bahwa iblis itu adalah nenek moyangnya, gitu. Katakanlah nenek moyangnya para setan. Yang mana setan itu sebetulnya bisa dari jin maupun dari manusia. Setan itu kata sifat, yang pelaku-pelakunya itu bisa jadi manusia maupun dari golongan jin. Nah, cara menggoda manusia itu setan dengan cara tidak berputus asa dan dari segala arah. Dari segala arah kecuali arah yang atas. Jadi mulai dari belakang, depan, kanan, kiri, itu setan mencoba terus dengan tidak putus asa dan secara terus-menerus. Nah, kecuali yang atas. Jadi setan itu di dalam Al-Quran disebutkan bersumpah akan menyesatkan manusia dari berbagai macam cara, dengan konsisten gitu, konsisten sampai manusia itu mati. Nah, yang lobang yang tidak akan bisa digoda manusia itu adalah dari atas. Yang dari atas ini bisa ditakwili adalah kalau orang-orang yang selalu visinya itu memandang ke atas kepada Allah lillahi ta'ala, selalu dikaitkan sesuatu pekerjaannya, pikirannya, hatinya, perasaannya itu dengan Allah, maka mereka-mereka ini tidak bisa digoda. Nah, mereka-mereka inilah yang disebut sebagai orang-orang yang ikhlas. Yang ikhlas selalu visinya, misinya itu didasarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Didasarkan kepada Allah, untuk Allah, dengan pertolongan Allah. Selalu seperti itu. Artinya, kalau kita ingin selamat dari godaan setan yang secara konsisten terus-menerus menggoda kita dengan berbagai macam cara itu, maka kita harus meletakkan diri kita, visi kita, misi kita, niat kita, tujuan kita itu adalah lillahi ta'ala, karena Allah, dan meyakini itu semua juga karena pertolongan Allah. Nah, langkah-langkah setan di dalam Al-Quran disebutkan paling tidak, setelah saya cek itu paling tidak ada empat tempat. Yang pertama di dalam surat Al-Baqarah ayat 208. Surat Al-Baqarah ayat 208. Yang di situ disebutkan, Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah, dan janganlah kamu turut langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Lalu ayat yang kedua itu di surat Al-Baqarah ayat 166. Hai sekalian manusia, Allah berfirman, hai sekalian manusia, makanlah yang halal, lagi baik, yang halal dan thayyib dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Di ayat yang ketiga itu disebutkan, Allah berfirman, dan di antara hewan ternak itu ada yang dijadikan untuk pengangkutan dan ada yang untuk disembelih. Makanlah dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Ayat yang keempat di dalam surat
An-Nur atau surat yang ke-24 ayat 21. Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Barang siapa yang mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya setan itu menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan mungkar, sekiranya tidaklah karena karunia Allah dan rahmatnya kepada kamu sekalian, niscaya tidak seorang pun dari kamu bersih dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar itu selama-lamanya. Tapi Allah Subhanahu wa taala membersihkan siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa yang dimaksud langkah-langkah setan itu adalah yang pertama dengan mengutip pendapatnya Qatadah dan As-Saddi, bahwa perbuatan langkah-langkah setan itu adalah setiap perbuatan durhaka kepada Allah. Maka perbuatan itu disebut langkah setan. Menurut Ikrimah, yang disebut langkah-langkah setan itu adalah bisikan-bisikannya atau bisikan-bisikan untuk menggoda, menjadi was-was dan menjadi berubah. Sedangkan Mujahid mengatakan bahwa langkah-langkah setan ialah dosa-dosa atau kesalahan-kesalahan. Menurut Abu Mijlas, yang dimaksud dengan langkah-langkah setan ialah bernazar dalam maksiat. Sedangkan menurut Asy-Sya'bi itu adalah juga nazar. Namun dari beberapa pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh penulis kitab tafsir Ibnu Katsir itu dapat dirangkum menjadi satu, bahwa segala sesuatu yang menjauhi langkah-langkah menuju keridhaan Allah, menuju ketakwaan, itu adalah langkah-langkah setan. Walaupun, ini yang paling penting menurut saya untuk diperhatikan dengan sangat, yaitu walaupun langkah itu pada awalnya adalah langkah kecil yang masih diizinkan oleh Allah. Langkah kecil yang diizinkan oleh Allah, setan menggoda dengan cara itu. Umpamanya seperti ini. Untuk menggoda orang yang sudah alim, sudah punya ilmu, ya, orang yang sudah baik, maka setan tidak menggunakan bisikan-bisikan untuk dia melanggar perintah Allah, tidak. Tetapi dia menggerakkan hati orang yang alim, orang yang beribadah, beramal itu untuk menambah amalnya, yang kemudian berikutnya ya, menumbuhkan amal, menambahkan amal, kemudian berlebihan. Setelah berlebihan itu akan menjadi kesombongan, menjadi riak dan yang lain-lain. Menambah amal itu maksudnya kuantitas amal itu ditambah. Itu kan boleh, umpamanya orang sholat sunnah banyak itu kan boleh. Tetapi kalau tidak hati-hati, setan itu menggerakkan lebih lanjut untuk menjadi riak, menjadi kesombongan karena sudah beramal itu. Nah, itulah menurut saya mengapa tadi diungkapkan di dalam ayat Al-Quran bahwa setan itu menggoda dari arah kanan maupun dari arah kiri. Dia bergerak ke kanan, tapi kalau berlebihan ke kanan itu nggak boleh. Begitu juga dia mencoba menggerakkan manusia itu ke kiri, kalaupun ke kiri itu pada batas-batas tertentu itu ditoleransi, tetapi kalau berlebihan juga tidak boleh. Ke belakang juga begitu, ke depan juga begitu. Ke belakang itu seperti umpamanya kita mengingat sesuatu itu bisa kesalahan-kesalahan kita, bisa dosa-dosa kita, yang itu terlalu jauh sehingga membuat kita putus asa. Ke depan itu juga terlalu jauh sehingga membuat kita terlalu yakin mengandalkan diri kita sendiri, tetapi tidak kemudian bergantung kepada Allah. Karena sesungguhnya Islam itu semakin didalami, itu adalah ujungnya semakin tawakal, semakin bergantung kepada Allah. Tawakal, bergantung kepada Allah dalam pengertian yang benar. Bukan tawakal dalam pengertian yang kadang-kadang disalah artikan. Namanya kadang orang mengatakan tawakal itu ya enak-enakan saja. Enggak seperti itu. Tawakal itu adalah sepenuhnya menyerahkan diri kepada Allah. Menyerahkan diri
diri itu ya seperti disebut di dalam, sering kita baca di dalam doa iftitah yang membaca di versi itu ya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, gitu. Sesungguhnya ibadahku, sholatku, hidupku dan matiku adalah lillahi ta'ala, karena Allah, untuk Allah. Semuanya didedikasikan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang berbahagia dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, intinya dari godaan Islam dari arah kanan, kiri, depan, belakang, bahkan dari bawah, itu adalah untuk bergeser dari tengah-tengah. Diseret ke kanan, diseret ke kiri, ke belakang, ke depan, tetapi kita akhirnya bergeser dari sirotol mustaqim atau jalan yang lurus. Yang pertama dibuat was-was, yang tengah-tengah kira-kira mulai tidak bersyukur. Kalau sudah seperti itu nanti ujungnya melakukan perbuatan keji dan mungkar. Sebagaimana Allah juga memberikan satu tips, satu prinsip-prinsip dan trik agar terhindar dari godaan-godaan setan, agar kita mengikuti langkah-langkah mereka. Itu adalah yang pertama dengan menyadari bahwa siapapun itu tidak bisa lepas dari godaan setan sehingga sampai terseret kepada kekejian dan kemungkaran, kecuali tidak bisa lepas kecuali dibantu oleh Allah. Nah, itu yang pertama. Prinsip yang kedua, karena kita menyadari bahwa tidak ada yang bisa lepas dari godaan setan kecuali dibantu oleh Allah, ditolong oleh Allah, dikehendaki oleh Allah. Kesadaran itu membawa kita dengan berdoa meminta perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk itu. Nah, setelah kita memahami lalu berdoa, kemudian membangun kesadaran secara istiqomah. Secara kontinu kita membangun kesadaran bahwa kita seterusnya setan mencoba menggoda kita dan kita bisa terlepas kalau selalu bergantung kepada Allah, berdoa kepada Allah. Nah, itu kalau secara kontinu prinsip-prinsip itu dibangun dari diri kita, cara membangunnya ya dengan selalu ingat Allah, selalu sadar akan kehambaan kita dan ketuhanan Allah yang akan selalu melindungi kita kalau kita memohonnya, menyadarinya. Oke, terima kasih. Itu pengantar bagi saya. Mudah-mudahan bisa dijadikan sebuah bahan diskusi bersama-sama. Terima kasih Pak Ustadz Lukman. Dan pendengar, Anda juga bisa bergabung untuk kesempatan pagi kali ini dengan satu tema langkah-langkah setan menggoda manusia. Untuk yang sudah bergabung dalam religi pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dina. Iya, mohon maaf menunggu ya, Ibu. Nggak apa-apa. Yang dari Cirebon, Bu, siapa nih? Bu Indra di Cirebon. Ya, Pak Ustadz malah lebih jelas. Oh, gitu. Telepon ya. Oke. Silakan Ibu Indra di Cirebon. Iya. Assalamualaikum Ustadz Lukman SPD MPD. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kalau tadi Pak Ustadz menerangkan tentang surat Al-A'raf, saya ingin bertanya ke kiri. Kalau tadi ke kanan, mungkin sekarang ke kiri. Ini surat Al-Baqarah ayat 268 yang artinya kurang lebih setan menjanjikan atau menakut-nakuti kemiskinan kepadamu dan menyuruh kamu berbuat keji atau kikir. Sedangkan Allah menjanjikan ampun dan karunia-Nya kepadamu. Dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Terima kasih atas pencerahan dari Pak Ustadz Lukman. Dan terima kasih pula untuk Mbak Dina. Terima kasih ya Bu Indra di Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Indra yang ada di Cirebon kebersamaan kita dalam religi pagi. Assalamualaikum. Yang sudah bergabung, ya. Oke, terputus. 5803333 untuk jumpa kita dalam religi pagi. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Iya. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Pak Hasan di Pleret, silakan. Ya, berhormat Pak Ustaz ya. Jelasnya terkait dengan kebudayaan sekam tadi ya. Bahwasanya disampaikan ke Pak Ustaz sendiri bahwa tingkat keimanan seseorang dia menggude. Kalau imannya rendah, ditanya yang kelas rendah. Namun kalau tingkat keimanan tinggi dan dia juga radanya setan yang menggoda, baik itu dari iblis laknatullah. Begini Bapak, yang pertama, dalam diri kita ada hati dan aliran darah. Seberapakah dia menggoda lewat aliran darah kita yang hingga kita terperosok dalam lembah yang ke neraka. Sebaliknya, dari kekuatan iman kita dapat menanggulangi dengan segala apapun dalam bentuk-bentuk baik itu amal ibadah yang lepas dari hidup atau takabur. Saya kira begitu Bapak Ustaz berhormat. Terima kasih Mbak Gina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hasan, terima kasih. Anda bisa bergabung 5803333 ataupun juga untuk SMS dan WhatsApp-nya. Dalam Religi Pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Ibu Nani. Iya. Ibu Nani di Bantul ya? Iya. Oh ya, silakan Ibu Nani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat saja. Ini Ustaz. Kak Sultan itu kan kerjanya 24 jam saja, non-stop. Kalau kita ibadah, kita ada tidur, ada ibadahnya enggak. Ibadahnya aja cuman ya kalau orang ngomong biasa lah minimalis banget. Misalnya sehari cuma sholat kan 5 menit kali 5 kita tambah surah, tambah tahajud, baca Quran 1 jam. Ini setan 24 jam bekerja, kita tidur juga diganggu, kita makan diganggu, kita ibadah diganggu, pokoknya semua yang kita lakukan diganggu setan. Ini bagaimana kita saja bisa apa mau menyaingi setan itu. Jadi kita 24 juga bisa berjaga, Kak. Menjaga ini bagaimana, Kak? Kalau setan kan tidak kejam, waktunya tidak dibatasi sampai akhir zaman dia masih ada. Laku kita kan dibatasi waktu umurnya, Kak. Bagaimana kita sudah mengalahkan setan itu, Kak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Neni yang ada di Bantul, terima kasih. Dan untuk yang bergabung dalam Religi Pagi, Assalamualaikum. Selamat pagi yang sudah bergabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Sri Jalan Batas. Ibu Sri di Jalan Wata, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, saya mohon penjelasan Pak Ustaz. Allah itu menciptakan Nabi Adam, Hawa, alam, bumi, setan. Itu urut-urutannya bagaimana Pak Ustaz? Apakah alam dulu, atau setan dulu, atau Nabi Adam dulu? Saya mohon penjelasan. Kemudian Nabi Adam makan buah kulti yang ngasih nama kulti adalah setan. Kemudian turunkan ke bumi, terpisah antara Siti Hawa dan Nabi Adam. Kemudian Allah itu memantau terus dan diberikan doa. Nah, mohon penjelasan Pak Ustaz. Kemudian yang kedua, Ibu yang ditanyakan ini Nabi Adam makan buah terlarang, kemudian? Urutannya. Oh, itu sudah Bu. Kemudian selanjutnya? Kemudian setan. Urutannya bagaimana? Oke, baik. Terima kasih. Dan doa apa yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Adam? Penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin satu telepon lagi sebelum nanti ditanggapi ya oleh Pak Ustadz Lukman dalam Religi Pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Dina. Ya, dengan Ibu? Ibu Siti di Banguntapan. Ibu Siti di Banguntapan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Bapak Ustaz, apakah benar
iblis laknatullah itu sebelum dia membangkang itu namanya Azazil. Apakah betul? Saya pernah mendengar sebelum dia membangkang perintah Allah itu namanya Azazil. Setelah dia membangkang baru Gusti Allah menamakan iblis. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah iblis itu kalau bisa memisahkan perkawinan seseorang itu, bisa menceraikan itu diberi mahkota. Tapi kalau cuma menggoda orang, mencuri, orang kibul ngapusi itu katanya belum diberi mahkota. Tapi kalau sudah berhasil menceraikan pasangan suami istri itu baru diberi mahkota. Apakah itu betul? Yang ketiga itu begini Pak Ustadz. Kalau kita kan kalau ada lintang telorot, alian itu menamakan meteor. Tapi kalau Gusti Allah itu menamakan itu batu dari neraka, kurang lebih loh ya ini ya. Itu terus untuk melempar si iblis atau setan-setan itu, anak buah iblis itu mengintip-ngintip Gusti Allah mau menegakkan sesuatu kepada manusia sehingga dilempar dengan bintang, sehingga kalau lintang alien seperti itu kalau Jawa. Apakah betul? Mohon penjelasannya. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Siti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Ustadz, sebelum ditanggapi Pak Ustadz Lukman, kita akan mendengarkan mutiara hadis terlebih dahulu ya Pak Ustadz. Tetap terhubung ya. Oke. Ya, panjang umur dan baik amalnya. An Abi Safwan Abdillah bin Busrin Al-Aslami radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu rawahu Tirmizi wa qala hadisi hasan. Dari Abu Safwan Abdullah bin Busr al-Aslami radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan baik amal perbuatannya. Hadis riwayat Tirmizi. Channel ini bisa didengarkan dengan kualitas audio lebih baik. Download aplikasi RRI Playgo di smartphone. RRI Playgo, satu aplikasi untuk mendengarkan RRI se-Indonesia, siaran luar negeri, saluran musik Channel 5, menyaksikan siaran RRI yang divisualkan, RRI Net, informasi terakurat RRI Online, RRI 30 Detik, RRI Match, Dialog, dan editorial Pro 3. Selamat datang di era digital RRI. Kini, mendengar, menonton, dan membaca berita cukup di satu aplikasi. RRI Playgo. (91,1) Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal inspirasi. Nah pendengar, kebersamaan kita untuk kesempatan pagi kali ini dalam religi pagi dengan satu tema langkah-langkah setan menggoda manusia bersama narasumber kami beliau Bapak Ustadz Lukman SIK MPD dari Fakultas Ilmu Agama Islam UI Yogyakarta. Pak Ustadz Lukman masih terhubung ya Pak Ustadz? Masih. Ya Pak Ustadz, silakan mungkin bisa ditanggapi untuk 5 penelpon yang telah terhubung nanti juga dari WhatsApp-nya ada ini Pak Ustadz. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama dari Bu Indra di Cirebon. Kalau tadi saya menjelaskan tentang bagaimana setan menggoda manusia dari arah kanan, gitu. Ini Ibu Indra ini dengan mengutip
surat Al-Baqarah ayat 206 bahwa setan itu menakuti dengan kemiskinan dan selanjutnya gitu ya. Iya Bu, memang seperti itu. Setan itu menggoda dengan segala cara. Segala cara itu ya apapun itu yang menjadi ketakutan manusia, yang menjadi keraguan manusia itu terus dikembangkan oleh setan. Yang menjadi kepedean manusia, kepede percayaan diri manusia yang berlebihan akhirnya menjadi sombong, itu juga yang digarap oleh manusia, oleh setan untuk menggoda manusia. Selalu seperti itu. Yang di kiri itu diantaranya ya takut kemiskinan, takut kematian, yang kemudian itu menjadikan manusia tidak percaya dengan pertolongan-pertolongan Allah, tetapi malah mencari pertolongan-pertolongan dari pihak lain yang bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan disebutkan dalam satu hadis, insya Allah kalau tidak salah nih, saya lupa hadisnya, bahwa disebutkan kalau manusia itu menghormati orang lain karena kekayaannya, maka separuh agamanya adalah hilang. Nah, itu penjelasannya. Kalau manusia itu menghormati orang lain karena kekayaannya, itu berarti orientasi hidupnya, orientasi atau tujuan hidupnya itu lebih banyak kepada kekayaan. Padahal seharusnya orientasi tujuan hidup manusia itu adalah penghambaan sepenuhnya atau menjadi masuk Islam kafah sepenuhnya kepada Allah gitu, sepenuhnya kepada tujuannya adalah Allah, karena manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Oke, Bu, itu bahkan menambah penjelasan saya tadi, Bu Indra. Terima kasih. Lalu kemudian dari Pak Hasan di Pleret bahwa setan itu menggoda manusia melalui aliran darah. Ini bermakna ya, menurut saya itu bermakna bahwa manusia itu digoda setan itu sebagaimana aliran darah yang berjalan tanpa henti di dalam tubuh kita, memanfaatkan setiap lubang-lubang di dalam diri kita. Nah, secara simbolik tadi saya jelaskan bahwa setan tidak bisa menggoda manusia kalau selalu orientasi atau visi dan misi hidup manusia itu adalah ke atas, yaitu maknanya menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diajarkan bahwa untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah dengan sampai kita zikirnya itu pun terasakan di seluruh gerak nadi kita, artinya juga di dalam darah kita itu. Kalau manusia itu orientasinya sudah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia menggunakan di situ di dalam doa iftitah yang versi inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, bukankah di situ disebutkan sungguhnya hidupku, matiku, berarti itu kan jiwa raga, artinya termasuk aliran darah semuanya itu adalah didedikasikan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat seperti itu, nah, disebutkan oleh Allah sendiri bahwa orang-orang ikhlas seperti itu, orientasinya hanya Allah, hidup matinya hanya Allah, maka dia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka membangun kesadaran atau berangkat dari saya memaknai zikir. Zikir itu kan tidak hanya sekedar ingat Allah, tapi zikir itu adalah ingat dan sadar akan ketuhanan Allah dan kehambaan kita. Nah, saat sadar seperti itu, lalu dideklarasikan hidup matiku adalah hanya untuk Allah. Nah, maka disitulah letak yang namanya keikhlasan yang menyelamatkan. Yang kemudian Allah memberikan anugerah keselamatan dari godaan setan. Nah, di situ juga keimanan seseorang itu bisa dianugerahkan terus meningkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, pertama dengan melatih kesadaran kita, melatih zikir kita untuk berjalan terus-menerus yang itu kemudian memberikan kesadaran bahwa kita itu menghamba dan tujuan kita hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Lalu kemudian dari Ibu Nani di Bantul, setan itu kan menggoda kita 24 jam. Iya. Maka sebagaimana saya sebutkan tadi untuk Pak Hasan, bahwa kalau kita mampu membangun kesadaran selalu ingat Allah, kalau selalu ingat Allah, sadar akan kehambaan kita dan ketuhanan Allah, itu kan otomatis sebetulnya saat kita sadar seperti itu, kita itu seakan-akan berdoa secara terus-menerus kepada Allah. Kita sebagai hamba itu adalah fakir, kita sebagai hamba itu adalah dhaif, di hadapan Allah tidak apa-apanya. Oleh karenanya itu ya Allah, tolonglah kami, lindungi kami, gitu kan. Terus seperti itu. Nah, bahkan disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai manusia paripurna yang menjadi teladan kita, itu disebutkan bahwa Rasulullah itu matanya tidur, tetapi hatinya tidak. Maka disitulah letak penjagaan Allah yang terus-menerus. Oleh karenanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita untuk mau tidur, bahkan mau kemanapun itu kan kita berdoa untuk memohon perlindungan kepada Allah. Termasuk mau tidur kita berdoa Bismikallahumma ahya wa bismika amut, itu kan bagian dari permohonan-permohonan agar kita itu selalu dilindungi oleh Allah, selalu terjaga dari godaan-godaan setan itu. Nah, apakah setan itu bisa menggoda pada waktu manusia tidur? Iya, karena kita oleh Rasulullah juga diajarkan saat mimpi buruk, umpamanya mimpi buruk itu kemudian meludah ke arah kiri gitu ya. Ya kalau sekarang mungkin tidak meludah ya. Tapi itu adalah simbol-simbol bagaimana kita itu meremehkan, menghinakan setan itu. Artinya kita tidak bahasa Jawanya itu tidak nggapai sama sekali lah. Tidak ngurusi gitu loh. Godaan-godaan setan itu tidak kita urusi. Kita tetap kemudian terus berorientasi hidup kita itu hanya untuk Allah. Nah, itu mungkin itu caranya ya, cara bagaimana untuk mengalahkan setan. Ya, secara simbolik tadi bahwa setan itu tidak bisa menggoda manusia dari arah atas. Kita hendaknya selalu ikhlas lillahi ta'ala. Lah godaan untuk ikhlas ini kan luar biasa. Karena kita juga masih manusia yang hidup, butuh makan, butuh minum, butuh kadang-kadang itu dihargai, butuh beraktualisasi dan yang lain-lain. Kadang-kadang itu adalah kebutuhan-kebutuhan atau kalau bisa dibilang keinginan-keinginan untuk memenuhi hasrat-hasrat, itulah pintu masuk dari setan itu sendiri. Begitu Bu Nani di Bantul. Lalu kemudian dari Ibu Tri di Jalan Wates. Bagaimana alam dulu atau setan dulu gitu. Kalau disebutkan di dalam Al-Quran, saya memahaminya yang paling dulu itu alam semesta. Alam semesta ini baru kemudian makhluk-makhluk yang lain. Kalau Nabi Adam dengan setan jelas, dengan iblis ya. Dengan iblis itu duluan iblis. Saya tadi sudah menyebut setan itu kata sifat. Kata sifat yang bisa melekat pada yang manusia maupun manusia maupun jin kan begitu. Nah, lalu prosesnya kemudian tergoda, lalu diturunkan ke dunia, lalu kemudian penyesalan yang sangat dalam yang diungkapkan oleh Nabi Adam dan Siti Hawa, lalu kemudian Allah memberikan sebuah kalimat untuk selalu dilantunkan oleh Nabi Adam dan Siti Hawa dan kita sebagai para anak Adam ini adalah yang Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin itu. Itu ada di surat Al-Baqarah ya, mohon maaf. Yang Rabbana zalamna itu surat Al-A'raf ayat 23. Nah, perbedaan antara iblis yang melanggar perintah Allah dan Nabi Adam yang melanggar juga perintah Allah, itu perbedaannya kan satu itu. Kalau iblis itu kemudian bahkan semakin sombong dan tidak menyesal. Kalau Nabi Adam itu menyesal, bahkan kemudian bertobat dengan setulus-tulusnya. Itu perbedaannya. Manusia memang tidak akan bisa terlepas sama sekali dari dosa-dosa,
Nah, oleh karena itu Allah juga memberikan yang namanya ada jalan istighfar, jalan pertobatan itu. Jadi itu Ibu Tri ya, di Jalan Wates mudah-mudahan memberikan satu tambahan ya, satu tambahan penjelasan. Lalu kemudian dari Ibu Siti di Banguntapan. Apakah iblis itu sebelum membangkang namanya Azazil? Memang benar Bu, di banyak tafsir disebutkan bahwa iblis itu adalah salah seorang ya dari golongan jin, tetapi lebih ibadahnya itu lebih baik daripada para malaikat, sehingga diangkat menjadi salah seorang panglima perang pada waktu Allah memerintahkan untuk menghapus makhluk-makhluk yang berbuat kejahatan di muka bumi sebelum Nabi Adam itu. Nah, itu bahkan menjadi panglimanya. Bahkan para malaikat itu yang mimpin Azazil itu. Nah, ini bahayanya. Karena sudah menjadi panglima, seakan-akan mempunyai jasa yang sangat besar gitu kepada Allah, sehingga saat kemudian diumumkan bahwa Allah akan menciptakan khalifah di muka bumi, ya dia nggak bisa terima karena merasa jasanya banyak itu. Ya tadi itu menghancurkan makhluk. Nah, di situ disebutkan ada makhluk Banul Jan gitu. Itu membuat kerusakan di muka bumi lalu dihancurkan di atas pimpinan Azazil itu. Nah, kok sekarang saya yang berjasa membersihkan dunia ini kok kemudian malah diserahkan Nabi Adam. Nah, ketidakterimaan seperti itu yang menyebabkan iblis itu tidak bisa menerima dan kemudian semakin menjadi-jadi. Ya. Artinya iblis itu betul-betul mengandalkan kekuatannya, mengandalkan ibadahnya, mengandalkan kepintarannya, sehingga dia terikat dengan itu. Sehingga apa-apanya itu menjadi aku. Ini adalah jasaku, ini adalah karena kepintaranku, kekuatanku, karena ibadahku. Saat seperti itu maka tidak ada ketundukan kepada Allah. Seakan-akan semuanya adalah milik dia. Azazil dan apakah kemudian diberi mahkota, itu saya tidak tahu. Tetapi memang kalau itu dibayangkan dalam kehidupan manusia kita ya, semakin seseorang itu berhasil menjalankan misinya, maka dia akan mendapatkan penghargaan semakin besar. Ya kemungkinan ini adalah sebuah ilustrasi gambaran bahwa setan itu kalau semakin berhasil menggoda manusia, apalagi menceraikan antara sesama manusia, maka dia diberi mahkota. Bisa jadi seperti itu. Lalu kemudian apakah lintang yang cemlorot itu? Kalau saya lebih memahaminya kepada makna yang bukan fisik. Jadi lintang cemlorot itu ya tidak harus dibayangkan sebagai lintang cemlorot sebuah bintang itu, tetapi ada makna di balik yang tampak itu. Karena kalau lintang cemlorot yang disebutkan di dalam Al-Qur'an itu untuk memanah dari para jin yang mencuri, para jin yang setan itu, yang bersifat setan, karena jin juga ada yang muslim gitu. Maka kita harusnya bisa melihat jin itu gitu. Artinya perlakukanlah sesuatu yang non fisik itu dengan juga non fisik. Artinya kalau jin itu yang mencuri dengar informasi dari Lauhul Mahfuz itu dipanah, ya itu sebuah ilustrasi gambaran yang saya lebih sepakat kalau panahnya itu juga panah yang non fisik gitu. Walaupun gambarannya seperti itu. Ya ini sebagai takwil. Rintang ya itu dari Ibu Siti di Banguntapan tadi. Terima kasih pertanyaannya, semoga memberikan penjelasan ya, bukan malah menambah. Enggak dong Pak Ustadz. Baik, kita terima untuk telepon yang bergabung ya Pak Ustadz Lukman. Iya, baik, untuk yang sudah bergabung dalam religi pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam wabarakatuh. Iya, dengan Bapak? Pak Adi di Berbah. Pak Adi di Berbah, silahkan. Pak Ustadz.
Dalam Al-Quran kita disuruh waspada baik setan yang dari jin ataupun setan dari manusia. Yang saya tanyakan, setan dari manusia itu seperti apa, Ustaz? Ciri-cirinya. Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam. Setan dari manusia, ciri-cirinya bagaimana? Di 58033 dalam religi pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Assalamualaikum Mbak Sila. Waalaikumsalam dengan Sulio di Semaki. Pak Sulio di Semaki. Silakan Pak Sulio. Assalamualaikum Pak Ustaz. Kalau orang ini barangkali agak lain dari ini acara ini ya. Kalau orang meninggal dunia itu apakah mereka itu masih melihat kita keluarganya yang ada di dunia gitu. Jadi misalnya mereka yang meninggal itu, misalnya yang di dunia ini berbuat sesuatu begitu, mereka mengetahui gitu, terus mereka itu gimana gitu, sehingga karena keluarga kuning dunia kok masih berbuat seperti itu, dia bagaimana caranya mereka mau memberitahu kita itu apa benar dengan cara menjadi apa gitu. Penjelasannya Mas. Iya, terima kasih. Mungkin penelpon terakhir ya, karena waktu kita sudah berakhir. Sementara juga terima kasih untuk Ibu Nani yang ada di Kodean telah terhubung. Terima kasih Bu Nani dari WhatsApp-nya nih Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Nah, bagaimana cara menjaga iman agar tidak naik atau iman tidak mudah tergoda setan begitu, agar tidak naik turun atau iman tidak tergoda setan. Ibu Nani yang ada di Godean. Kemudian terima kasih untuk Ibu Nani yang ada di Jakarta M5. Assalamualaikum Pak Ustadz. Cara membedakan apakah itu keraguan dalam diri kita atau memang karena godaan setan. Silakan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Pak Adi di Berbah. Ciri setan kalau yang manusia, karena setan itu adalah kata sifat untuk manusia dan jin. Lalu kalau manusia itu cirinya seperti apa? Ya cirinya langkah-langkahnya itu mengajak kepada orang lain untuk menjauhi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, siapa contoh-contohnya? Contohnya adalah Namrud, contohnya adalah Korun, contohnya adalah Fir'aun gitu. Itu contoh-contoh yang diberikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Korun itu orientasinya ya, hanya kemudian kepada harta benda. Lalu kalau Fir'aun itu orientasinya membesarkan dirinya, keegoannya, akunya. Lalu kalau Namrud itu kan kezalimannya sebagai pemimpin gitu. Nah, ini adalah sebuah contoh-contoh. Intinya adalah yang mengajak kepada kekejian dan kemungkaran. Kekejian dan kemungkaran. Intinya seperti itu. Jadi manusia-manusia yang mempunyai ciri untuk mengajak kepada kemungkaran, umpamanya melegalkan gay dan lesbian, bahkan sampai nikahnya diresepsikan gitu. Itu kan jelas dilarang oleh Allah secara tegas. Mengajak kepada mencuri ya, dan yang lain-lain itu. Nah, itu berarti manusia yang mempunyai sifat sebagaimana setan. Lalu Pak Sulio ya tadi itu, apakah orang yang sudah mati itu bisa melihat saudara-saudaranya, keluarga-keluarganya yang ada di dunia? Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa beberapa orang-orang yang mulia itu adalah orang yang meninggal di jalan Allah, para syuhada, itu bisa adalah tidak mati. Nah, makna tidak mati di situ berbagai macam tafsir itu menyebutkan adalah karena namanya harum terus ya, seperti para nabi, para soleh itu atau para aulia gitu. Hanya saja kalau itu kemudian apakah keluarga kita itu bisa melihat atau tidak, kalau di dalam Al-Quran yang lain itu disebutkan bahwa manusia yang sudah meninggal itu adalah di genggaman Allah. Artinya sudah di kekuasaan Allah. Artinya kalau manusia yang sudah meninggal dunia itu diberi izin oleh Allah untuk melihat keluarganya, ya bisa gitu kan. Nah, ya bisa. Kalau tidak diberi izin ya tidak bisa kan begitu. Ya jelas orang yang sudah meninggal itu tidak bisa memperingatkan manusia untuk
jangan berbuat ini, jangan berbuat itu. Kalaupun itu terjadi biasanya itu adalah korin. Korin itu adalah jin yang mendampingi manusia sejak kecil sehingga kemudian memahami karakter orang itu. Bahkan juga dia mungkin kalau orangnya muslim baik, ya jinnya, korinnya itu muslim baik juga. Biasanya itu yang kemudian disalahpahami bahwa seakan-akan manusia bapakku datang gitu, ibuku yang sudah meninggal datang, kemudian terlihat di makam atau yang lain-lain, kadang-kadang itu yang dipahami. Walaupun sebagaimana saya ungkap di depan tadi, ada kemungkinan juga itu bisa betul-betul Allah kalau berkehendak dan mengizinkan untuk melihat, bahkan kita diizinkan untuk melihat, ya bisa gitu. Nah, karena semuanya adalah dalam kekuasaan Allah. Namun harus hati-hati karena lebih cenderung itu adalah korinnya itu. Lalu kemudian Ibu Nani digodain. Bagaimana caranya agar iman tidak tergoda? Sebagaimana saya ungkapkan tadi bahwa di ayat Al-Quran bahwa setan itu tidak bisa menggoda dari arah atas. Atas itu adalah simbol dari kita selalu orientasi visi misi kita itu, tujuan hidup kita itu hanya ke atas, yaitu ke Allah, bukan ke kanan kiri. Kanan kiri itu ya macam-macam lah, depan belakang itu macam-macam. Ya bisa jadi karena juga kelemahan kita sebagai manusia, kadang-kadang kita ini berbuat baik tapi ada riaknya sedikit, ada kesombongannya sedikit gitu. Oleh karenanya kita juga harus selalu memohon kepada Allah untuk menjadi orang yang ikhlas, orang yang mukhlis, orang yang mukhlas. Ya, itu kita mohon kepada Allah untuk dijaga, untuk dilindungi dari hal-hal itu. Intinya kita mohon kepada Allah. Intinya mohon kepada Allah dan mengarahkan tujuan hidup kita untuk Allah. Nah, dari Ibu Nani yang dijakal tadi apa nggih Bu Dina? Membedakan apakah keraguan itu dalam diri kita atau godaan setan. Mungkin singkat sekali ya Pak Ustadz, waktu kita habis nih. Ya, kalau keraguan itu adalah membuat kita memikirkan sesuatu yang menjauhkan diri kita kepada Allah, itu adalah dari setan. Was-was itu loh, was-was, ragu. Apakah benar sih sebetulnya Allah itu ada? Ya sampai seperti itu kadang-kadang was-was itu. Artinya semakin seretan godaan itu menjauhkan diri kita dari Allah, berarti itu ya memang dari setan. Itu terima kasih yang bisa saya jawab. Intinya memohonlah kepada Allah untuk diberi perlindungan, diberi keselamatan dari godaan-godaan setan itu dan mengarahkan orientasi kita itu sefull mungkin 100%. Sefull mungkin hanya lillahi ta'ala. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Semoga bisa memberikan pencerahan Pak Ustadz Lukman ya. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz Lukman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik pendengar. Sampai di sini untuk kebersamaan kita dalam religi pagi dengan tema langkah-langkah setan menggoda manusia bersama narasumber kami beliau Bapak Ustadz Lukman SH MPD dari Fakultas Ilmu Agama Islam UII Yogyakarta. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.